Kupas Bisnis ala Filiani adalah salah satu podcast show yang bisa didengarkan di aplikasi Inspigo dan episode barunya akan hadir setiap 2 minggu sekali di hari Jumat. Ibu Afiliani, seorang pakar ekonomi senior Indonesia, bersama co-host Nino Budianto mendatangi para pemilik UMKM untuk ngobrolin tentang seluk-beluk bisnis mereka, membahas segala kendala yang dihadapi selama berbisnis, dan Ibu Afiliani juga akan memberikan saran bagaimana sebaiknya rencana pengembangan usaha supaya bisa lebih besar lagi. Selain itu, Ibu Afiliani juga akan menjawab dan memberikan solusi-solusi yang praktikal untuk mengatasi kendala yang dihadapi pemilik bisnis. Pokoknya kita semua bisa belajar banyak dari podcast ini. Seperti apa sih pembahasannya? Yuk kita lihat cuplikannya di video podcast Kupas Bisnis ala Afiliani episode yang ini. Halo Inspigoers, apa kabar? Selamat datang di podcast Kupas Bisnis ala Afiliani bersama saya Nino Budianto yang nanti bersama Ibu Afiliani, seorang pakar ekonomi senior Indonesia, akan ngobrol-ngobrol sama salah satu pemilik UKM di Indonesia. Nah, yang pasti ini keren banget karena kita akan ngebahas soal cookware. Nah, ini cookware yang tidak biasa karena premium. Seperti apa? Makanya dengerin terus dan juga saksikan terus ya. Dan pasti kalau Inspigoers mau dikupas bisnisnya secara tuntas oleh Bu Afiliani, jangan lupa daftar ya ke @inspigo.id atau konten @inspigo.id dengan subjeknya Kupas Bisnis ala Afiliani. Dan sekarang tanpa berlama-lama sudah ada di samping saya ada Ibu Afiliani. Apa kabar Ibu? Baik Mas Nino. Kita ketemu lagi. Ya, pastinya. Semakin seru nih. Betul. Semakin banyak variasi yang kita hadirkan di Kupas Pelaku bisnis ya. Pelaku bisnisnya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama yang punya bisnis cookware tapi premium nih Bu. Betul. Nah, kalau ngomong soal premium itu kan high class. Iya, betul. Nah, kalau dari Bu Afi sendiri, kalau bisnis seperti ini ya, cookware premium, gimana tuh Bu? Oke. Jadi ini di belakang dulu ada yang namanya sektor ya. Sektor tuh ada namanya sektor makanan minuman ya. Di Indonesia itu sektor makanan minuman itu untuk UKM itu menduduki peringkat kedua. Salah satunya kalau kita bicara cookware ini adalah bisa dua, dari sisi orang yang mengelola makanan ya, atau yang dari satu sisi adalah orang high class yang sekarang hobi memasak. Oke, Bu Afi dan Inspigoers, sekarang kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol sama Andrew Tandra. Dia adalah CEO dari Debelin. Halo Andrew. Halo Mas Nino, Bu Afi. Halo, Mas Thank you for Andrew. having me. Iya, pastinya kita senang banget ya. Yo. Ada anak muda yang punya usaha dan bukan hanya jualan loh, produksi itu yang paling penting ya. Boleh cerita nggak Andrew, ini latar belakangnya akhirnya Andrew bisa berbisnis ini gitu dari tahun 2017 ya? Iya betul. Boleh ceritain nggak? Boleh. Again, thank you for the opportunity, Bu Afi, Mas Nino. Debelin Premium Cookware itu adalah sebuah alat masak dengan kualitas yang terbaik dari Jerman. Kami kebetulan memang punya passion di masak-memasak gitu ya. Nah, saya lihat problem even at that very tender age. Kok panci ini rata-rata tidak durable, tidak tahan lama. Kok berat-berat ya? Pancinya kok berat-berat ya? Itu juga sempat jadi pemikiran. Lalu kok mahal-mahal ya? Kok saya nggak kebeli gitu. Ya. Fast forward, melihat opportunity itu digabungkan dengan my passion for cooking gitu. Kok kenapa kita nggak coba ya? So I spent 1 year between 2016 to 2017 trying to search that product fit. Panci itu sebenarnya usia 1 tahun aja masih seperti semula, masih anti lengket dan kualitas seperti semula, itu udah bagus. Tapi I don't want to stop there. Dan ternyata ini nama dari dua orang ya, nama Andrew dan Belina. Debelin. Kita pikir ini awalnya Bahasa asing gitu, makanya wah ini import nih, ternyata brand lokal gitu kan. Simply put, waktu itu saya coba apply banyak brand names, gagal semua. Gagal semua, udah cukup desperate nih. Kenapa? Karena udah harus pameran without a brand name. Lucu, barang udah ada gitu kan. Okay, why not come back to the most fundamental thing? Why do I want to do this in the first place? I want to make my wife happy.
Jadi saya pernah ucapkan waktu itu kan, pengusaha itu bisa terjadi dalam 3 ya. Baik. Satu dari hobi, yang kedua adalah learning by doing karena orang tuanya sebagai pengusaha anaknya suruh kerja keras dari kecil, karena kalau sekolah aja itu belum tentu Anda berani ngambil resiko, benar nggak? Nah yang ketiga adalah tadi udah mulai punya daya inovasi, berarti ada jiwa entrepreneur sebenarnya gitu. Founders harus paham what skill are you very good at and what skill you need people to help you with, gitu ya. Nah, I'm very fortunate that my wife and we complement each other. Kita percaya banget how to sell is not pushing towards people, but to pull them towards you gitu loh. Jadi journey pada saat si customer itu masuk dari pertama baru mau nanya-nanya, ini kok mahal? Banyak yang nanya gitu, ini kok mahal? Pasti. Kita akan coba jelaskan, depends how you look at it. Mahal kalau nggak rusak, it's worth it. It has value. Tapi kalau mahal belum apa-apa rusak terus nyari brand tersebut dan lari, itu akan mengecewakan. But we try our best to give that experience from the very get-go sih. Menurut saya sekarang sudah suatu keniscayaan tidak bisa dihindari offline dan online ya, karena biar bagaimanapun sekarang ini orang kalau nggak masuk ke online itu akan pasarnya nggak akan bisa berkembang, tapi secara online itu akan berkembang. Nah offline perlu juga, kenapa? Karena kalau harga mahal itu memang harus berdasarkan customer experience ya. Nah karena sekarang pandemi masih online, tapi offline itu penting. Nah ini kan Deblin ini cookware-nya diproduksi bukan di Indonesia ya? Bukan. Kami produksi dari China. Tapi yang banyak yang nggak tahu bahwa ini adalah local brand sebetulnya. Itu dia tuh. Nggak apa-apa, emang nggak bagusan local brand tapi buatnya di luar gitu. Saya mau banget punya local brand. Desainnya pun kami bekerjasama dengan desainer Jerman gitu ya. Jadi bukan kami serta-merta bikin teknologi Jerman asal slap it off. No. It is true. Karena a good marketing is a real marketing. Bukan something you make up. Betul. Jadi saya mendorong untuk ekspor ya, supaya membantu negara juga dapat devisa. Gitu. Memang dilihat dari potensi profit bagus berarti ya, tapi orang yang bisa beli makin banyak, baik domestik maupun internasional. But I do see another perspektif dari sini adalah berarti banyak keluarga yang makin sering ngumpul, benar. Makin sering makan makanan sehat dari produk Deblin. That really touch my heart. Itu aja sih. Tapi ngomong-ngomong dari Andrew sendiri, kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan bisnis Deblin ini seperti apa sih yang udah mungkin sempat ketemu solusinya gitu? Ya, lebih ke sebenarnya tadi udah sempat diulas bahwa kami masih belajar untuk bagaimana mengkomunikasikan dengan baik, bukan dari segi produk fitur aja. Ya karena produk saya paling baik, produk saya paling bagus itu udah biasa banget gitu ya. Oke. Jadi begini, saya lihat tadi saya coba ya buka Google juga, begitu merek itu ternyata banyak reseller ya kan. Nah, cuman reseller ini juga menurut saya perlu diberikan semacam tambahan, karena saya lihat ternyata dia nggak bisa menjelaskan jualan harga 5 juta misalnya gitu. Nah, mungkin harus ditambahkan bahwa cerita tentang itu agar mereka juga dibantu untuk laku jualannya karena dengan ada cerita itu. Nah, jadi ini salah satu yang saya berikan apresiasi karena saya juga baru mendengar bahwa mimpinya tuh tidak hanya membesarkan diri sendiri gitu terhadap usahanya ya. Tapi satu adalah justru bagaimana membuat merek dalam negeri dan juga mempatenkan. Itu jarang sekali UKM melakukan itu ya. Yang kedua adalah biasanya kita jadi tukang jahit, ini justru kita membuat negara lain jadi tukang jahit kita. Bener, gitu. Itu satu hal yang bagus ya. Kemudian yang kedua partnership ya, di Indonesia ini jarang sekali partnership, apalagi tadi mau investor gitu ya. Nah, dan ini menurut saya bisa dicontoh oleh yang lain gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi contoh sama yang lain ya. Thank you. Oke, Bu Afi terima kasih untuk insight dan tipsnya, ngobrol-ngobrolnya hari ini, dan juga Andrew, thank you banget udah ngobrol-ngobrol bersama tim Deblin. Mudah-mudahan semakin sukses Deblinnya, semakin besar, semakin go internasional. Amin. Thank you Mas. Oke, Inspigoers, terima kasih sudah bareng-bareng sama kita ngobrol-ngobrol ya di Kupas Bisnis ala Filiani bersama Deblin. Dan kalau Inspigoers mau dikupas bisnisnya, langsung aja daftar di @inspigo.id atau konten @inspigo.id dengan subjeknya Kupas Bisnis ala Afiliani. Saya Nino Budianto pamit. Dan saya Afiliani. Kita ketemu lagi di Kupas Bisnis ala Afiliani selanjutnya. Bye-bye. Buat Inspigoers yang ingin dengerin podcast dengan usaha kecil, kita wawancara dan kita datengin, bisa didengar di aplikasi Inspigo, cari aja podcast Kupas Bisnis ala Afiliani. Jangan sampai lupa, hanya di Inspigo,
Inspiration on the go.